Pemakaian kata sifat dalam hubungannya dengan kata benda. Kata sifat dapat berupa atributif atau predikatif dalam kaitannya dengan kata benda. Artinya, itu dapat memodifikasi kata benda atau menegaskan sesuatu tentang kata benda, kecuali untuk penggunaan kata sifat pronominal dengan kata benda. Misalnya pas polos, heis. Ketika artikel itu ada, biasanya mudah untuk membedakan hubungannya. Nah, ini nanti dalam penjelasan selanjutnya ya tentang kata sifat. Tapi sekarang ini kita akan melihat kata sifat dalam pemakaiannya dengan 3 cara, yaitu atributif, predikatif, dan substantif. Untuk jelasnya secara singkat, kalau kata sifat itu ditulis dalam atributif, maka nanti terjemahannya harus ada penambahan kata yang, bukan panggilan yang ya. Kalau pacaran panggilannya yang, nah itu artinya sayang gitu. Tapi ini yang ya, yang bukan sayang. Nah, untuk predikatif biasanya nanti ada tambahan kata adalah. Sedangkan substantif itu adalah kata sifat yang dibendakan. Jadi kata sifat yang menjadi kata benda itu adalah kata sifat substantif. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang lebih detail. Kata sifat secara atributif. Penggunaan secara atributif ialah kata sifat yang dipakai dalam sebuah kalimat digunakan untuk mencirikan kata benda. Jadi kalau misalnya kita menulis dengan cara atributif, berarti tekanan kita adalah ciri dari kata benda itu. Misalnya saja contoh lampu yang merah. Ciri dari lampu itu adalah merah. Gadis yang kecil mungil. Ciri dari gadis kecil itu adalah badannya yang mungil. Suara yang lemah lembut. Ya, ciri dari suara itu adalah lemah lembut. Misalnya kalau di dalam Alkitab, dalam Lukas 4 ayat 22, kata-kata yang indah. Itu ada istilah itu, ya, ada kata-kata yang indah. Ya, dan katanya lagi, aku berkata, kok beda? Lukas berapa tadi? 22. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf, anak tukang kayu? Tapi kenapa kok kata-katanya indah? Nah, kata-kata yang indah, nah itu ditulis secara atributif. Kenapa? Karena penulis ingin mencirikan kata benda itu. Apa cirinya? Yaitu kata-kata yang dikeluarkan Yesus adalah kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah itu seperti apa coba? Kata-kata yang indah, kata-kata yang bercorak puisi, kata-kata yang bercorak saja, itu kata-kata indah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan gambaran Tuhan Yesus itu, kalau bicara itu seperti apa sih? Yaitu kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu lebih ada juga yang bernuansa atau bercorak puisi. Apalagi pada saat dia misalnya ada di dalam bait suci, dia mengajar atau dia membacakan ayat firman Tuhan dan memberi renungan, itu biasanya pakai kata-kata yang indah. Kata-kata indah itu biasanya kata-kata sastra yang bergenre puisi. Tapi ya belum tentu, kadang-kadang hanya kita berkata-kata seperti ini, tapi kalau kalimatnya disusun bagus, terdengar indah.
ditulisi. Ya, itu ya contoh dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-22. Dalam menerjemahkan firman Tuhan bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia, harus berhati-hati, khususnya mengenai kata sifat. Sebab kata yang dapat mengubah arti jika gabungan nomina dan adjektiva itu telah membentuk satu pengertian yang baru. Nah, ini harus hati-hati. Kadang-kadang kata kita kan pada waktu menerjemahkan kata sifat dalam atributif kan harus pakai yang, kata yang. Nah, kadang-kadang kalau di dalam bahasa Indonesia kata yang itu sudah bisa menyebabkan perubahan kata, bukan lagi dalam bentuk kata sifat, tapi sudah artinya lain. Contoh ya ini. Maksud dari kalimat itu nih, misalnya kata kambing hitam. Kambing hitam. Kita lihat di sini, ini adalah sebuah frasa yang terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama itu kata benda, yang kedua adalah kata sifat. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kambing hitam itu bisa berarti kambing yang hitam. Kambing yang hitam. Itu artinya bahwa ciri dari kambing itu adalah berwarna hitam. Tapi kalau ini adalah merupakan gabungan nomina membentuk satu pengertian yang baru, nah ini harus hati-hati. Karena gabungan ini dia sudah menimbulkan sebuah frasa idiom. Nah, frasa idiom itu memiliki arti yang beda. Jadi kambing hitam itu biasanya adalah orang yang dipersalahkan. Itu artinya kambing hitam. Saya kok dikambing hitamkan terus sih? Nah, padahal sebenarnya di dalam pengertian yang lain dia bisa jadi frasa yang berarti kambing yang berwarna hitam. Tapi karena dia sudah menjadi frasa idiom, artinya adalah orang yang selalu dipersalahkan. Makanya dia di sini di dalam bahasa Indonesia ya kita harus hati-hati. Kadang-kadang sebuah frasa antara gabungan antara kata benda dan kata sifat itu bisa memiliki beberapa arti. Arti kata sifat dan juga arti kalau dia sudah menjadi sebuah frasa idiom. Nah, dalam membaca Alkitab bahasa Indonesia itu pun kita harus hati-hati. Ya, supaya kita nanti bisa membedakan ini apakah kata sifat ataukah ini sebuah idiom yang sudah punya arti yang lain. Contohnya seperti ini. Ya, kambing hitam dengan kambing yang hitam memiliki pengertian yang sama, tetapi juga ada pengertian lain, pengertian idiom, yaitu orang yang selalu dijadikan tumpuan kesalahan, dikambing hitamkan. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Yunaninya, itulah tulisannya seperti contoh ini, yaitu ho logos, ho agathos. Kalau diterjemahkan adalah kata yang baik itu. Nah, ini adalah cara penulisan atributif. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya, hologos itu kata benda, maskulin, nominatif, tunggal. Agathos itu juga kata sifat, maskulin, nominatif, tunggal. Nah, yang harus kita betul-betul perhatikan adalah penggunaan artikelnya. Jadi kalau ditulisnya seperti ini, ya kalau ditulis ho logos, ho agathos, itu berarti dia atributif. Jadi kamu harus perhatikan cirinya ini. Ini ho logos.
lalu ada kata sifat yang mengikutinya, dia ditambahkan artikel agatos. Gitu. Nah, jadi di sini ada dua artikel. Satu artikel untuk kata benda, satu artikel untuk kata sifat. Bisa juga ditulis tanpa artikel, logos, agatos. Nah, ini ditulis. Nah, ini adalah penulisan atributif. Kalau nanti di Alkitab kita menemukan konstruksi yang seperti ini, maka nanti terjemahannya harus ditambah kata yang. Dan kalau sudah seperti ini, nanti di dalam eksegese tekanan kita adalah bahwa kata sifat ini dia mencirikan kata benda. Gitu. Nah, ini kita lihat posisi atributif yang pertama. Ya, sambil dilihat sambil dilihat diktatnya, sambil dilihat juga di slide-nya proyektor ya. Posisi atributif yang pertama adalah artikel, adjektif, lalu kemudian noun. Jadi susunannya begitu. Ini bentuk yang pertama. Ini juga bisa disebut, ya kalau kita mau sebutkan ini bentuk yang pertama, ini bentuk yang kedua, boleh. Nanti bentuk yang ketiga, nah ini, ya bentuk yang ketiga seperti di sini, artikel, adjektif, terus noun. Jadi artikel, kemudian kata sifat, adjektif, kemudian kata bendanya. Nah, kalau ditulis dalam bahasa Yunani, contohnya misalnya ho agatos basileia. Jadi di sini ho agatos basileia. Nah, basileia ini bisa raja, bisa kerajaan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini kita bagi gini ya. Nah, kita bagi begini. Ini artikel atau kata sandang. Ini kata sifat. Ini kata benda. Ya, jadi bisa dibuat bentuk yang pertama, ho logos, ho agatos, atau logos agatos, atau ho agatos logos. Jadi bisa di tengah-tengah, jadi gini ya, ho logos. Jadi gini, ho logos. Kita tulis dulu gini, baru nanti kata sifatnya masuk di tengah. Kata sifatnya masuk di tengah, agatos. Nah, itu yang dimaksudkan di sini, posisi atributif yang pertama. Dia bisa seperti ini. Jadi artikel, kata benda, di tengah-tengahnya kata sifat. Atau artikel, kata benda, artikel, kata sifat. Ini semua bentuk penulisan atributif. Pak, ini apa terjemahannya sama? Jadi ho logos, ho agatos, itu kalau diterjemahkan ya sama dengan ini, ho agatos logos, sama. Atau misalnya tanpa artikel, logos agatos, itu juga terjemahannya sama. Ya, firman yang lain. Jadi kita lihat di sini, kita sudah melihat ada sudah 3 ya cara penulisan atributif. Yang pertama, ho logos, ho agatos, artikel, kata benda, artikel, kata sifat. Yang kedua, tanpa artikel, logos, agatos. Yang ketiga,
agatosnya masuk di tengah-tengah. Agatos, logos. Itu penulisan atributif. Ya, dengan cara penulisan ini, maka penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia harus ditambah kata yang. Nah, contoh di dalam Alkitab misalnya Lukas 6 ayat 45, ho agatos anthropos. Misalnya juga di dalam Filemon, ya, blebete tus kakus ergatas. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 8, ayat 18. Nah, itu cara penulisan yang pertama. Nah, ada contoh lain misalnya ho agatos prophetes. Ya, ini contoh yang agak sedikit berbeda ya. Ho agatos prophetes. Kalau kita lihat ini di saya tulis ulang di sini ya. Oh, agatos prophetes. Nah, ini agak sedikit beda. Kalau kita lihat kata bendanya, ini kata benda di akhirannya itu feminin, ya, akhirannya feminin, tetapi dia punya artikel maskulin. Jadi artikelnya menggunakan maskulin, akhirannya menggunakan feminin. Nah, walaupun di sini ada dua jenis kelamin, ya, maskulin dan feminin, yang jadi patokan adalah artikel. Karena artikelnya maskulin, berarti sekalipun kata benda itu ditulis dalam bentuk feminin, dia adalah maskulin. Maka kata sifatnya harus berkelamin maskulin. Nah, cara penulisannya, ho agatos prophetes, ini adalah cara penulisan atributif. Ya. Kata sifatnya disisipkan di tengah-tengah antara kata sandang atau artikel dan kata bendanya. Jadi kata sifatnya disisipkan di tengah-tengah. Nah, itu penulisan atributif. Nah, kemudian posisi atributif yang kedua. Ini posisi atributif yang kedua, yaitu ho prophetes, ho agatos, atau ho agatos, ho prophetes, ho agatos. Jadi kalau ini kan kata sifatnya di tengah-tengah. Nah, sekarang kata sifatnya di belakang. Seperti yang contoh tadi ya, nomor 1 ya. Jadi kita tulis prophetesnya dulu, ho prophetes. Baru kita tulis kata sifatnya di bagian belakang, juga menggunakan artikel ho agatos. Nah, ini adalah penulisan atributif. Jadi ini kata benda menggunakan artikel, kemudian diikuti kata sifat menggunakan artikel. Contoh lain misalnya to ergon, to agaton. Nah, ini contoh yang lain. To ergon, to agaton.
contoh to ergon to agaton ini dalam kelamin neuter, maka kata sifatnya jadi ikut jadi neuter. Lalu posisi atributif yang ketiga. Posisi atributif yang ketiga, kita langsung lihat ke bagian. Nah, ini atributif yang ketiga adalah nomina, artikel, kemudian kata sifat. Contohnya misalnya Basileus to agathos, raja yang baik. Nah, jadi kalau yang ketiga itu kita tidak menggunakan artikel gini. Nah, ini jadi prophetes ho agathos. Nah, ini bentuk yang lain ya. Jadi kalau tadi ho agathos prophetes, kemudian ada ho prophetes ho agathos. Ini ada bentuk yang begini lagi. Ho prophetes ho agathos. Ada bentuk atributif yang lain, yaitu tidak pakai ho di sini. Jadi prophetes ho agathos. Nah, jadi yang satu ada artikel, yang ini tidak ada artikel. Nah, terus apa bedanya Pak antara dia punya artikel dan dia tidak punya artikel? Nanti ini perbedaannya pada waktu kita menganalisa, mengeksegese. Jadi kalau kita mengeksegese ini, kita lihat kata bendanya ada artikelnya ada. Oh, tidak ada artikel, tapi dia diikuti kata sifat, tidak apa-apa. Nah, tetapi nanti pada waktu eksegese, maka ini ditekankan berkaitan dengan kualitas kata benda. Ya, ini contoh ya. Ini misalnya nabi. Nabi dalam kalimat ini itu penekanannya adalah pembicaraan tentang nabi tapi secara umum. Itu. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan artikel, maka yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah nabi tapi secara khusus. Jadi tekanan nabinya itu secara khusus. Kalau ini pembicaraan nabi tapi secara umum. Itu kalau ditanyakan kenapa kok yang satu pakai artikel, yang satu tidak pakai artikel. Tapi dari segi penulisan kata sifatnya, semuanya kedua-duanya ini tetap tergolong sebagai penulisan secara atributif. Lalu kemudian penulisan yang lain yaitu tidak menggunakan kata sandang. Nah, jadi misalnya prophetes ho agathos ini tadi ya. Kita juga bisa tulis yang berikutnya. Ini contoh yang berikutnya. Prophetes agathos. Nah, jadi dua-duanya baik kata sifat maupun kata benda tidak ada artikelnya, tidak ada kata sandang. Prophetes agathos. Nah, semua bentuk-bentuk tadi ya itu bisa bisa diterjemahkan dengan menggunakan kata yang. Boleh tidak Pak kalau dibalik Pak? Boleh. Jadi misalnya ini
prophets. Gitu. Kita balik. Boleh nggak Pak? Boleh. Nah ini adalah penulisan atributif. Lalu perbedaannya di mana Pak? Kalau misalnya kata-katanya ini dibalik seperti ini, yang satu prophetes duluan, yang satu agathos duluan. Nah ini kalau kita menemukan yang seperti ini, nah ini perhatikan bahwa kata pertamanya apa? Kalau misalnya dalam frasa yang pertama ini, kalimat yang pertama, kata yang pertama adalah prophetes. Nah, dalam eksegese, maka yang ditekankan adalah kata benda. Jadi kata benda ini menjadi pokok bahasa. Gitu. Tapi kalau misalnya agathos yang ditulis dulu, maka dalam eksegese kata sifat dia menjadi pokok bahasa. Ya, pokok bahasa utama. Ini juga ya, pokok bahasa utama. Nah, jadi nanti tinggal lihat kata yang pertama yang mana, kata benda dulu atau kata sifat dulu. Ya. Kalau kata benda dulu, berarti yang jadi pokok bahasa adalah kata benda. Kalau yang ditulis kata sifat, berarti yang jadi pokok bahasa adalah kata sifat. Yang jadi tekanan pokok bahasa. Nah ini nanti pengaruhnya pada hasil tafsiran. Gitu. Yang mana yang ditekankan? Nah itu adalah cara penulisan secara atributif. Sekarang kita ke halaman 148, yaitu secara predikatif. Ini cara penulisan kata sifat yang kedua. Ya, cara penulisan kata sifat yang kedua, secara predikatif. Penggunaan secara predikatif ialah kata sifat yang dipakai untuk membuat suatu pernyataan tentang kata benda. Jadi yang ditekankan bukan ciri dari kata benda, tetapi kita ingin menyatakan sesuatu tentang kata benda itu. Nah, kalau kita menyatakan sesuatu, itu bicara tentang apa? Keberadaan asli dari kata benda, eksistensinya kata benda itu. Nah, itu artinya bahwa kita menyatakan tentang kata benda itu. Nah, ini cara membedakan makna atributif dan predikatif. Kita bisa melihat dengan menggunakan contoh ini. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, misalnya Allah yang baik. Ini atributif. Tapi kalau dia predikatif, penulisannya adalah Allah adalah baik. Yang satu, yang atributif itu mencirikan Allah. Yang predikatif menyatakan siapa Allah, menyatakan keberadaan Allah. Nah, itu cara untuk memahami makna atau maksud penulisan antara atributif dengan predikatif.
Dalam bahasa Indonesia, penterjemahan secara predikatif itu dilakukan dengan menambahkan penggunaan kata adalah. Jadi kalau kita masukkan ke dalam kalimat Allah baik, itu menjadi Allah adalah baik. Jadi kalau ada pernyataan Allah adalah baik, berarti dia predikatif. Atau mungkin tidak menggunakan adalah, tetapi pakai lah. Ya. Misalnya pernyataan Tuhan Yesus, akulah jalan. Akulah jalan. Jadi sebenarnya aku adalah jalan. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia dipersingkat menjadi akulah jalan. Jadi aku adalah jalan. Nah, untuk penulisannya yaitu contoh seperti ho logos agathos atau agathos ho logos. Nah, itu kalau menuliskan atributif, predikatif ya. Nah, ini kita lihat langsung posisi predikatif yang pertama. Misalnya dalam 2 Korintus 1 ayat 18. Pistos ho theos. Nah, kalau misalnya ada tulisan pistos ho theos atau ho theos pistos, nah itu berarti dia predikatif. Jadi kalau di sini kita lihat, misalnya kita pakai pistos ho theos, kata bendanya menggunakan artikel, kata sifat tidak menggunakan artikel. Kalau di dalam predikatif, kata sifatnya pakai artikel, kata bendanya tidak pakai artikel. Jadi dibalik sekarang, kata bendanya pakai artikel, kata sifat tidak pakai artikel. Maka ini disebut penulisan predikatif. Terjemahannya harus menggunakan kata adalah. Bisa dibalik? Bisa. Misalnya jadi ho theos pistos. Bisa seperti ini. Kalau misalnya ho theos pistos, kemudian saya tambah ho di sini, Pak. Ho theos ho pistos, dia jadi atributif. Tapi kalau ini kita hapus, dia jadi predikatif. Nah, ini kita harus ada ketelitian ya. Jadi misalnya gini, ho theos pistos, ini predikatif. Tapi kalau misalnya kita tambah di sini, ho theos ho pistos, dia jadi atributif. Kalau ini dihapus, predikatif. Kalau artikel yang di depan ini dihapus, atributif. Kalau kata bendanya ditambah artikel, kata
sifatnya tidak ada predikatif. Pak, bagaimana caranya Pak supaya saya paham Pak? Ya harus dihafalkan posisi-posisinya. Pakai artikel, tidak pakai artikel, yang mana yang harus pakai artikel, kata bendanya atau kata sifatnya. Nah itu harus dihafalkan. Lalu apa maknanya? Ya maknanya nanti dalam exegesis. Kalau ditulisnya atributif pakai yang, itu mencirikan. Kalau dia predikatif ya pakai adalah, dia menyatakan eksistensi kata benda itu. Kalau ciri itu bisa berubah. Tapi kalau eksistensi itu cenderung tidak berubah. Misalnya gadis cantik, gadis itu baik, gadis itu adalah baik. Berarti memang gadis itu secara eksistensi dia pada dasarnya baik. Mau 5 tahun yang lalu, hari ini, 5 tahun ke depan, dia itu gadis yang baik. Tapi kalau misalnya gadis yang baik, maka yang ini mencirikan. Nah, pengertian secara sintaksis, ciri itu bisa berubah. Bahwa dulu dia baik, sekarang dia bisa saja tidak baik, bisa saja dia menjadi gadis yang bertemperamen buruk. Ciri bisa berubah. Misalnya gadis itu berambut pendek, tapi nanti 1 bulan kemudian atau setengah tahun kemudian gadis itu berambut panjang. Cirinya dulu 6 bulan yang lalu dia punya ciri-ciri rambutnya pendek. Tapi 6 bulan kemudian ciri-cirinya berubah, rambutnya jadi panjang. Nah itu kalau pakai kata yang, ya, atributif. Sedangkan kalau predikatif itu lebih tekanannya pada eksistensi yang menetap, yang tidak berubah. Nah itu nanti kalau kita kaitkan dengan exegese ya. Nah kemudian posisi predikatif yang kedua. Posisi kedua adalah artikel, kata benda, kata sifat. Oh ini tadi sudah ya. Yang pertama, sebentar, ini saya cek dulu. Ada bedanya dengan yang pertama. Kata sifat, artikel, kata benda. Oh dibalik ya. Jadi kalau yang kedua itu kata benda, nah ini ya. Artikel, kata benda, kata sifat. Kalau yang pertama tadi kata sifat, artikel, kata benda. Jadi ada dibalik-balik gitu ya. Sama saja. Yang penting untuk penulisan artikelnya itu harus diletakkan di kata bendanya. Jadi ciri dari predikatif itu kata bendanya pakai artikel, kata sifatnya tidak pakai artikel. Nah nanti menulisnya bisa dibolak-balik. Jadi yang ini, nah ini ya, oteos pistos atau pistos oteos. Jadi ini cara penulisan pertama, cara penulisan kedua. Kita perhatikan walaupun kata sifatnya di depan, kata sifatnya tidak pakai artikel.
belakang, dia juga tidak pakai artikel. Yang pakai artikel yaitu kata bendanya. Hotheos, dia letaknya di depan, pakai artikel. Dia diletakkan di belakang, dia juga pakai artikel. Nah, itu predikatif. Kalau ditulis seperti ini, terjemahannya harus ditambah kata adalah. Atau seperti yang di dalam proyektor ini, tampilan proyektor, dia ditambah kata estin. O prophetes estin agathos. Nah, jadi kalau ada tambahan kata estin, nah itu sudah artinya predikatif. Jadi kita tambahnya itu di antara kata benda dan kata sifat. Jadi di sini kita tambah estin. Hotheos estin pistos, atau piston estin hotheos. Kenapa dalam bahasa Yunani bisa dibalik-balik? Bahasa Yunani itu unik. Dia urutannya bisa dibolak-balik. Kata benda nominatif itu bisa diletakkan di akhir kalimat. Objek, ya, akusatif, dia bisa diletakkan di depan kalimat. Jadi urutan kata-kata di dalam kalimat bahasa Yunani itu bisa berubah-ubah. Tapi yang membuat dia nanti bisa menjadi teratur lagi, yaitulah ciri-ciri kasus-kasusnya dari kata bendanya itu. Walaupun dia letaknya di belakang, kalau dia adalah kata benda nominatif, kita terjemahkan nanti dia jadi di depan. Ya, sama seperti ini. Hotheos estin pistos. Bisa juga pistos estin hotheos. Bisa dibalik-balik. Nah, kalau sudah ada seperti ini, tetapi yang paling sering adalah yang ini. Jadi kata benda dulu, baru estin, kemudian diikuti kata sifat. Ya. Biasanya rumusannya atau urut-urutannya biasanya yang nomor 1. Kata benda dulu, baru kemudian estin, baru pistos. Estin itu apa, Pak? Estin itu kalau diterjemahkan itu adalah. Estin itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahannya itu adalah. Nah, nanti kita akan belajar kata kerja khusus, kata kerja estin. Jadi estin ini termasuk predikat nominatif. Jadi estin ini adalah kata kerja predikat nominatif, yaitu kata kerja yang dibendakan. Itu estin. Sampai di sini cukup jelas ya. Tinggal nanti diperhatikan pelan-pelan. Nah, ini cara yang kedua, agathos estin ho prophetes. Jadi bisa diubah, dibalik ya. Yang pertama agathosnya dulu, baru kata sifatnya dulu, baru estinnya, baru kata bendanya. Yang penting kata bendanya harus ada artikel. Dan yang kedua, ciri predikatif yang kedua yaitu ada kata estin. Kalau sudah ada kata estin, nah itu berarti predikatif. Karena estin itu sendiri kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah. Nah, sedangkan ketentuan penterjemahan kata bahasa Yunani, penterjemahan predikatif
dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia harus ditambah kata adalah. Estin artinya adalah, ya, jadi sudah pas. Kalau ada estin berarti predikatif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu penulisan secara substantif. Nah, kalau penulisan secara substantif itu lebih gampang. Ya, ini secara substantif, bahwa kata sifat itu sering digunakan secara independen. Independen itu artinya mandiri. Dia berdiri sendiri tanpa kata benda. Itu penulisan kata sifat secara substantif. Kalau yang tadi, yaitu penulisan predikatif dan atributif, itu selalu pakai kata benda kan. Nah ini kalau substansif, kata sifatnya berdiri sendiri tanpa kata benda. Nah itu berarti bahwa kata sifat itu dia akan berfungsi sebagai substantiva. Yaitu substantiva itu artinya kata benda. Di sini berarti kata sifat itu dia sebagai kata benda. Misalnya contoh ya, ho agathos, maka kita terjemahkan orang yang baik. Jadi kalau dilihat dari bahasa Yunaninya, di situ tidak ada kata benda. Yang ada cuma kata sifat, agathos, artinya baik. Tapi pada waktu kita menerjemahkan, di dalam terjemahannya itu ada kata bendanya, orang baik. Dan dari mana kata orangnya? Ya dari ho-nya. Dan biasanya kalau secara substantif dia harus pakai artikel. Jadi nggak boleh kata sifat itu berdiri sendiri, misalnya agathos gitu ya, tanpa artikel. Dia biasanya menggunakan artikel. Artikel itu akan menunjukkan kelamin. Jadi kalau ho agathos berarti orang laki-laki baik itu, ya. Orang laki-laki yang baik. He agate, wanita baik itu. Jadi kita ingin menggambarkan, memberitahukan bahwa ada seorang wanita yang baik. Walaupun kita tidak menggunakan kata wanita atau kata perempuan, gunai itu perempuan, gadis atau ibu ya, gunai. Kita tidak menggunakan kata gunai, tapi kita bisa terjemahkan dia sebagai perempuan. Kenapa? Ya dari artikelnya. Artikelnya apa? He. Itu berarti bahwa he-nya itu dia wanita. Dari mana? Ya karena artikelnya adalah artikel feminin. Kalau misalnya gini, hoi, ini kan ada, ini garis dulu ya. Yang pertama adalah ho agathos. Karena ini artikelnya adalah menunjukkan maskulin, maka kita terjemahkan orang laki yang baik. Tapi kalau kita menggunakan bentuk jamak, hoi agathoi, bisa. Terjemahannya bagaimana? Orang laki-laki. Jadi bentuknya jamak. Orang-orang laki-laki yang baik. Ya, begitu juga dengan penggunaan he agate. He agate. Ya, ini artikel feminin. Kata sandangnya kata sandang feminin, berarti wanita, bisa kita terjemahkan wanita atau gadis, ya, perempuan
yang baik. Kalau jamaknya Pak, ya hai, ya. Hai, agatai. Gadis-gadis, ya. Gadis-gadis yang baik. Nah, penulisan yang seperti ini adalah penulisan secara substantif. Nah, ini ada beberapa contoh. Hoi agatoi. Ya. Artinya orang-orang yang baik. Ini salah ini ya. Si ya ini ya. Si itu kan dalam bentuk tunggal ya. Dia harusnya orang-orang yang baik. Kemudian ho protos, orang laki-laki yang pertama. Protos itu pertama. Hai agatai, wanita-wanita yang baik. Ta askata, hal-hal yang terakhir. Askata itu terakhir. Hoi hagioi, orang-orang suci itu. Hagios itu suci. Hoi hagioi, orang-orang yang suci. Kemudian di halaman 154 dan seterusnya. Nah, itu adalah latihan-latihan menerjemahkan, di mana dalam kalimat-kalimatnya ada kata-kata sifatnya. Ya, untuk kata sifat ini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sekarang membahas imperfect indikatif aktif. Imperfect indikatif aktif, kemudian nanti di bawahnya ada megas dan polus. Megas dan polus ini adalah kata sifat. Jadi ini megas dan polus ini tambahan untuk materi kata sifat. Kenapa tambahan? Karena bentuk-bentuk megas dan polus ini agak sedikit berbeda penulisan kata sifatnya. Makanya diajarkan secara khusus. Gitu. Nah, sekarang kita ke imperfect indikatif aktif. Kita tahu bahwa di dalam bahasa Yunani, kalau kita bicara tentang tenses, maka kita akan bicara tentang 3 golongan waktu, yaitu waktu lampau, kemudian ada waktu sekarang, dan ada waktu yang akan datang. Waktu sekarang itu kita sudah pelajari ya. Jadi untuk waktu sekarang kita belajar ada 2, yaitu present indikatif aktif dan juga present indikatif aktif verba kontrakta. Nah, hari ini kita membahas bentuk waktu lampau. Ini bentuk waktu yang kedua, yaitu lampau. Dan bentuk waktu yang ketiga itu akan datang. Nah, akan datang kita akan pelajari kemudian hari. Nah, yang lampau itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama imperfect dan yang kedua adalah always. Nah, sekarang kita lihat di halaman 162 di bagian tengah. Imperfect dia menggambarkan aktivitas kegiatan yang berlangsung terus-menerus yang terjadi pada waktu lampau. Tetapi dia terjadinya itu hanya 1 kali, tetapi dia terjadi maaf ini agak salah ini. Yang tanda kurung ini nggak usah diperhatikan ya.
Jadi perhatikan, menggambarkan aktivitas yang berlangsung terus-menerus yang terjadi pada waktu lampau dan terjadinya sampai pada masa sekarang. Kemudian, sedangkan aoris menggambarkan aktivitas kegiatan yang tidak menentu, batas-batas yang terjadi pada waktu lampau. Terjadinya hanya satu kali. Sedangkan kalau imperfect itu terus-menerus. Kegiatan yang terjadinya terus-menerus, bukan satu kali. Jadi ini tanda gurunya salah ya. Itu dikoreksi. Jadi begini penjelasannya. Kalau imperfect, dia dimulai di masa lampau, tetapi kegiatannya terjadinya terus-menerus, sampai pada hari ini. Ya, jadi ini kegiatannya dimulai di masa lampau, dilakukan terus sampai berhentinya sampai hari ini. Nah, ini misalnya contoh, saya telah membuat makalah exegesis. Nah, dia telah membuat di masa lampau. Ini saya tambahkan ya, kata sedang, telah sedang. Jadi saya telah sedang membuat makalah exegesis. Dia sudah mulai 2 bulan yang lalu, tapi makalahnya belum selesai, masih dikerjakan sampai sekarang. Nah, kegiatan itu, misalnya kegiatan membuat makalah yang telah dilakukan di masa lampau, yang belum selesai sampai hari ini, itu adalah bentuk imperfect, bentuk kata-kata kerja imperfect. Sedangkan kalau aoris, kegiatannya terjadi di masa lalu dan itu tidak menentu, dan terjadinya pada umumnya hanya satu kali. Jadi kalau aoris itu gambarannya terjadinya di masa lalu. Nah, ini masa lalu, tapi masa lalunya nggak jelas mulainya kapan dan berakhirnya itu kapan. Nah, ini nggak jelas, tidak diketahui dengan pasti. Tetapi kegiatan ini itu terjadinya satu kali. Terjadi pada umumnya hanya satu kali. Nah, itu kalau nanti kata kerjanya aoris. Tapi ini kita belum belajar ya. Yang aoris kita belum belajar. Hari ini kita sedang belajar imperfect. Nah, ini hanya untuk membedakan bahwa di dalam bahasa Yunani itu bentuk lampau itu ada 2 jenis, yaitu imperfect dan aoris. Dan yang sekarang ini yang kita pelajari adalah imperfect indikatif aktif. Nah, nanti di kemudian hari kita akan belajar yang aorisnya. Ya. Nah, inilah perbedaannya. Kalau dibuat contoh ya, saya telah menikah, misalnya. Saya telah menikah. Tapi penggunaan kata telah ini artinya bahwa dia menikahnya sudah di masa lalu. Tapi kapan menikahnya, acara menikahnya itu berakhirnya seperti apa, kapan, itu nggak terlalu diperhatikan. Tidak ada penjelasannya. Dan itu biasanya terjadi satu kali. Dan kalau ini
kita pakai contoh teologi, dia akan lebih jelas sekali perbedaan. Kalau imperfect, ya, kalau imperfect, misalnya Yesus telah sedang menebus dosa. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita pada waktu Dia disalibkan di Bukit Golgota dan terus menebus sampai hari ini. Itu berarti bahwa aktivitas penebusan terus berlangsung hingga hari ini. Gitu. Nah, penebusan Tuhan Yesus Kristus itu diawali dari karya keselamatannya di atas Bukit Golgota. Jadi, dan sejak saat itu penebusan Tuhan itu akan terus terjadi. Itu artinya bahwa setiap kali kita jatuh di dalam dosa, kita datang memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan tetap menjadi penebus. Nah, ini kalau kalimat ini ditulis dalam bentuk imperfect. Tapi kalau kalimat ini ditulis dalam bentuk aorist, nah itu bahaya. Kalau ditulis dalam bentuk aorist, Yesus telah satu kali menebus. Dan pengertian saat aorist itu, satu kali itu artinya tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Jadi penebusan Tuhan di atas kayu salib itu hanya terjadi pada peristiwa penyaliban itu saja. Dan nanti seterusnya yang nggak tahu siapa yang mau tebus. Itu kalau pakai Paulis, Nah, ini kan kita tahu bahwa penebusan Tuhan Yesus Kristus itu bermakna imperfect, gitu. Makanya kalau ada peristiwa-peristiwa di Alkitab, kalau itu ditulis dalam bentuk aorist, maka dia adalah peristiwa yang satu kali terjadi dan tidak terjadi lagi. Contoh peristiwa aorist di dalam Alkitab misalnya Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Ya, pada waktu Roh Kudus turun dan memenuhi para murid yang ada di atas loteng. Nah, itu terjadinya aorist satu kali. Dan turunnya Roh Kudus memenuhi para murid pada waktu itu kita disebut dengan Pentakosta. Ya, hari Pentakosta turunnya Roh Kudus itu terjadinya satu kali dan tidak terjadi lagi. Maka kalau ada gereja yang kemudian mencoba untuk mengulangi hari Pentakosta, itu sebenarnya tidak alkitabiah. Misalnya saja setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ada gereja yang mengadakan beribadah untuk memperingati turunnya Roh Kudus. Lalu worship leader katakan, saudara-saudara, mari kita minta supaya Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus-Nya sama seperti pada waktu Pentakosta. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus hari ini. Di hari Pentakosta yang kita rayakan, kita minta apa yang terjadi di masa lalu terjadi pada masa sekarang. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena peristiwa ini adalah peristiwa satu kali yang tidak terulang lagi. Kalau kita kemudian minta dan memaksakan, berarti itu kita sudah tidak teologis. Jadi kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya sudah selesai dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalaupun Roh Kudus sekarang itu memenuhi hidup orang percaya, tidak harus dengan peristiwa yang seperti yang terjadi pada waktu Pentakosta, harus dengan cara yang lain yang berbeda. Tidak harus sama seperti pada waktu peristiwa Pentakosta. Nah, cuman kan kadang-kadang
Worship leader ini bukan orang mahasiswa teologi yang tidak belajar bahasa Yunani di kelas saya. Ya jadi akhirnya dia pikir bahwa peristiwa ini bisa diulangi lagi. Ya, bisa diulangi dan akhirnya Tuhan seperti yang terjadi di masa lalu, maka itu juga akan terjadi pada masa sekarang. Turunlah Roh Kudus. Ketika engkau turun menghinggap seperti api-api, ya biarlah hari ini kita bisa melihat ada api-api Roh Kudus di atas kepala kita. Wah, mengulangi sesuatu yang satu kali terjadi. Apalagi kalimat-kalimatnya itu seolah-olah memaksa Tuhan supaya terjadi seperti itu. Nah, itu nggak bisa. Kecuali kalau Alkitab mengatakan satu kegiatan itu adalah kegiatan yang terus-menerus terjadi, maka kegiatan itu bisa kita minta sama Tuhan terjadi. Misalnya penebusan Yesus itu terjadi terus-menerus, maka kita bisa minta penebusan itu. Pada saat kita berdosa, kita datang, kita minta ampun, Tuhan tebus. Apakah betul Tuhan akan tebus? Iya, Tuhan pasti tebus karena peristiwanya ditulis dalam bentuk, bisa dalam bentuk present, bisa juga dalam bentuk imperfect yang terjadi terus-menerus. Nah, karena penebusan itu sudah ditetapkan di Alkitab terjadinya terus-menerus, berarti kapanpun kita bisa minta Tuhan menebus dosa kita. Nah, jadi walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seputih salju. Bagaimana? Kenapa? Ya ini karena ditulis seperti itu. Sama seperti peristiwa janda miskin dan orang kaya yang memberi persembahan yang kemarin kita sudah singgung. Yang pertama, orang kaya memasukkan uang ke peti. Memasukkan itu ditulis dalam bentuk imperfect. Terjadinya berulang-ulang. Jadi orang kaya itu dia ambil uang dari kantongnya, masukkan ke peti, nanti ambil lagi, masukkan ke peti lagi. Pak, kenapa tidak dimasukkan sekaligus? Nah, ada beberapa informasi terkait dengan peti itu, bahwa peti itu memiliki lubang yang sempit. Gitu. Dan tidak bisa kita masukkan dalam jumlah banyak uang itu, kita harus masukkan satu persatu. Karena itu ketika Tuhan Yesus mengatakan mereka memasukkan uang ke peti, itu Tuhan Yesus menulis dalam Tuhan Yesus mengajarkan itu dengan kalimat imperfect. Dari situ Tuhan Yesus ingin katakan orang kaya itu memasukkan uang terus-menerus. Dan berarti orang kaya ini orang kenapa? Dan itu berarti bahwa orang itu kaya. Kenapa kok bisa disebut kaya? Karena dia masukkan uangnya beberapa kali. Itu kan berarti dia punya uang banyak. Kalau punya uang banyak berarti dia kaya. Dia orang kaya, memasukkan uang berulang kali. Sedangkan miskin, janda juga memasukkan uang ke dalam peti, sama. Tapi janda ini memasukkannya ditulis dalam bentuk paus. Dia masukkan satu kali, selesai, tidak masukkan uang lagi. Makanya Alkitab katakan bahwa janda ini memberi satu kali dan itulah seluruh uangnya dikatakan. Kenapa? Karena cocok, dia ditulis dalam bentuk auris, memasukkannya itu terjadinya satu kali. Dan uangnya memang cuma satu-satunya, yaitu 2 peser itu. Dia masukkan, sudah habis, dia tidak bisa masukkan lagi. Dia memang miskin, maka ditulis dalam auris. Sedangkan orang kaya memasukkan uang ditulis dalam bentuk imperfect, berulang kali. Nah, jadi kalau seperti ini, ya, ini memasukkan uang berulang kali. Nah, ini kalau kita coba untuk aplikasikan di dalam
gereja, kadang-kadang kita di gereja itu diedarkan kolektor 2 kali, ya kan? Dan biasanya majelis memberikan pengumuman, saudara-saudara, kolektor pada hari ini kita akan jalankan 2 kali. Satu untuk gereja, dan kantong kolektor yang kedua itu yang berwarna putih itu untuk pembangunan. Diedarkan 2 kali. Bayangkan kalau misalnya majelis katakan berulang kali, misalnya 10 kali. Saudara-saudara, hari ini kebaktian kita ada kolektor 10 kali. Berarti kita 10 kali buka dompet, 10 kali masukkan. Minggu depan kita tidak ke gereja itu lagi. Ya, tapi ini yang terjadi. Terus masuk, ambil uang, masukkan, ambil uang, masukkan. Nah, itulah gunanya kita belajar bahasa Yunani. Sehingga ketika kita menelaah sebuah ayat yang ada di Alkitab dengan menggunakan bahasa Yunani, itu semuanya jadi jelas. Dan kalau kita sudah mengeksegese dengan bahasa Yunani, kita nggak perlu takut salah tafsir, karena sudah memang itu yang harus kita sampaikan. Beda kalau misalnya kita mempersiapkan pelayanan kita hanya dengan menggunakan Alkitab bahasa Indonesia. Nah, itu betul-betul harus dicek dan recheck terus. Apakah hasil dari renungan kita itu sudah sesuai dengan bahasa Yunani-nya atau belum? Tapi kalau dengan bahasa Yunani, sudah dengan sejahtera kita sampaikan firman Tuhan. Gitu. Ada pertanyaan? Nah, bentuk-bentuknya itu seperti di halaman 165. Eluan, saya telah sedang melepaskan. Elues, kamu telah sedang melepaskan. Elue, orang ketiga tunggal, dia telah sedang melepaskan. Ya, eluomen, kita telah sedang melepaskan. Eluete, kalian telah sedang melepaskan. Eluon, mereka telah sedang melepaskan. Perhatikan, di semua kata itu ada e-nya di depan. Itu yang disebut dengan outman. Jadi eluon, elues, elue, eluomen, eluete, eluon, itu semua ada e-nya. Perhatikan di sini ya. Eluon. Ya, ini outman. Outman ini adalah tanda bahwa kata kerja ini adalah bentuk lampau. Jadi kalau kata kerja bahasa Yunani ada e-nya, itu sudah pasti bentuk lampau. Jadi eluon. Nah, ini akhiran. Akhiran untuk ciri imperfect. Orang kesatu. Ya, kemudian ada elus. Kemudian ada elue. Kemudian ada eluomen. Ada eluete. Dan ada eluon. Ya, jadi on, s, e, omen, et, on ini adalah akhiran sebagai akhiran ciri kata kerja imperfect. Jadi perhatikan, kalau ada akhiran yang seperti ini, itu berarti dia imperfect. On, s, e itu tunggal. Orang kesatu, orang kedua, orang ketiga tunggal. Omen, et, on itu jamak. Orang kesatu, orang kedua, orang ketiga jamak. Ya. Lalu perhatikan, semuanya pakai huruf E di depan. E ini adalah outman.
ditulis dalam bentuk lampau. Nah, perhatikan bagian orang kesatu tunggal dengan orang ketiga jamak. Ini ya, orang kesatu tunggal N1. Orang ketiga jamak N1. Sama. Ya, satu orang kesatu tunggal N1, orang ketiga jamak N1. Tulisannya sama. Tapi orangnya berbeda. Yang satu orang kesatu tunggal, yang lain orang ketiga jamak. Lalu bagaimana cara membedakannya, Pak, di dalam kalimat? Konteks kalimat akan menentukan apakah dia N1 untuk orang kesatu tunggal ataukah dia N1 untuk orang ketiga jamak. Nanti konteks kalimat itu menentukan. Oke, karena waktu sudah berakhir, kita selesai sampai di sini. Ya, walaupun kita belum membahas panjang lebar, tetapi karena prinsipnya sama dengan belajar present indikatif aktif, jadi sebenarnya sama. Cara mempelajari imperfect indikatif aktif itu sama dengan cara mempelajari present indikatif aktif. Bedanya adalah bentuk-bentuknya dan maknanya beda. Yang satu present, yang satu imperfect. Oke, kita akhiri di dalam doa. Silakan Marta untuk dalam doa.